moments, hearts grip tight in the silence. Fear of failure, fear of failing, fear the world might just ignore our calling. But what if faith could rise like dawn? Fear says you can't, but faith says stand. Fear says you're weak, but faith says He holds your hand. The voice of fear may echo loud, but faith speaks truth, bold and proud. When I am afraid, I will trust in you. Your word is true. Faith over fear, my battle cry. With Jesus near, I rise and fly. I won't be shaken, I won't retreat. With every heartbeat, fear's defeat. Faith walks forward where fear won't tread. I live by promises, not dread. Fear might be loud, but faith speaks louder. Faith declares victory before the war is won. So I choose faith over fear. Shalom gereja Tuhan, ada sukacita amin. Mari bangkit berdiri saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu atas setiap hidup kami. Lawat setiap kami Allah Roh Kudus. Kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap menerima sukacita yang berasal dari Engkau. Kami siap terima damai sejahtera dan kami siap terima cinta-Mu yang lebih besar lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah kami. Amin. Di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujian Kau takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib, buka kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur.
terbaik bagi kita selama kita bersama dengan Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Berikan tepuk tangan saudara. Biarlah kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau senada dengan surga. Kami mau muliakan nama-Mu Yesus. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap
hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Hingga kami dapat merasakan kasih cinta-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk bertemu muka dengan Kau. Kiranya Kau yang layakan kami, hingga kami terima sukacita yang berasal dari Engkau ya Bapa. Sungguh Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang sungguh mulia.
segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terus mengalir di depan kami. Kami mau rasakan cinta-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, kami rindukan. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sembah Dia, sembah Dia. Kau selamanya Tuhan. Kau selamanya. Kau selamanya Tuhan. Kasih-Mu Yesus. Pujian penyembahan hanya bagi-Mu. Sebab Kaulah yang besar, Kau Raja mulia. Kau kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Kasih yang boleh mengalir setiap hati kami. Kasih yang membeban setiap hati. Kasih yang mengobati setiap luka. Kasih yang mengangkat segala tangis. Kasih yang menyucikan. Kasih yang memulihkan kami Tuhan. Adalah kasih-Mu. Kasih yang terbesar yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Karya penyelamatan yang terbesar Tuhan. Dan anugerah yang terbaik yang boleh kami terima sepanjang hidup kami adalah anugerah keselamatan daripada Engkau Yesus. Kami bersyukur padamu, ya Allahku. Tiada Tuhan seperti-Mu yang boleh mengasihi kami, yang boleh membenarkan kami di dalam Kristus Tuhan, yang boleh menganugerahi kami keselamatan. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar, anugerah yang terindah, hanya dari-Mu Yesus.
kekudusan-Mu boleh melingkupi kami pagi hari ini Bapa. Di tahta suci-Mu kami menghadap pagi ini Tuhan. Membawa segala ucapan syukur kami untuk Kau Yesus. Membawa penghormatan tertinggi untuk Kau Tuhan. Namamu disanjung tinggi. Kuasa-Mu nyata. Nyata sempurna. Kami puja. Kau satu-satunya Raja yang layak disembah. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Katakan Dia Allah yang kudus. Tahta-Mu Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan sekali lagi Kau Allah yang kudus. Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu Yesus. Disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Puji bagi Engkau, Raja kami. Engkaulah King of Kings, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang layak ditinggikan. Kami mengeluh-elukan Engkau. Kalau tidak ada Engkau Tuhan, kami binasa. Tetapi Engkau Raja yang berbelas kasih kepada kami. Engkau Raja yang melawat hidup kami. Engkau Raja yang menguduskan hidup kami, menyucikan dan mengampuni dan memberi hidup yang kekal. Maka di bulan Agustus ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Raja yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Biarlah hati kami ketika kami berkumpul ini Tuhan penuh dengan ucapan syukur, memuji Engkau, berserah kepada Engkau dan memberi diri kepada Engkau. Bapa, sebentar kami hendak menerima perjamuan Tuhan sebagaimana Engkau sudah berpesan kepada murid-murid-Mu, dan sebelumnya untuk menjadi landasan dari kami menerima sakramen ini, kami hendak memperhatikan akan firman yang kudus, firman yang lebih daripada sekedar titik koma dan kalimat, tetapi pribadi-Mu sendiri kami mau menaruh hormat kepadanya. Maka pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk hanya dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, selamat pagi. Selamat masuk kepada bulan Agustus, tanggal yang ketiga.
minggu yang pertama, saudara, tidak semua orang beroleh kesempatan seperti kita, maka kita jangan lupa mengucap syukur kalau sampai diizinkan masuk di bulan Agustus ini karena tugas kita belum selesai di hadapan Tuhan. Nah saudara, di minggu pagi, minggu siang tanggal 3 ini mari kita bersama-sama memperhatikan firman yang kudus, firman Sang Raja dengan segala hormat, dengan segala kekusukan sebelum kita menerima perjamuan Tuhan yang begitu suci ini. Ada satu tema yang kita harus perhatikan bersama-sama. Sungguhlah ngebum, sungguhlah ngembung. Bisa dibantu Mas Dwi? Apa itu saudara yang ngebum? Satu yang sungguh-sungguh ngebum, kita akan lihat bersama-sama saudara dari kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-46. Siap saudara? Siapkan. Ya. Injil Yohanes ayat ke-45 dan 46. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ya, sampai di situ saudara. Nah, kita semua tinggal di Pulau Jawa sehingga mau enggak mau sejak kecil mungkin sering mendengar istilah-istilah yang dipakai di pulau ini saudara, jangan asing. Ada istilah Jawa karena saudara tinggal di Pulau Jawa, ada istilah yang mungkin saudara tidak asing yaitu maidu. Ya, kenal bahasa Jawa saudara, maidu. Apa benar? Apa mungkin? Masa bisa? Nah seperti itu saudara, maidu. Bahkan ada seorang ibu yang bersaksi, wah Tuhan luar biasa, anak saya kira tidak bisa ikut bergabung dengan musik praise and worship, apa bisa nabuh drum, oh ternyata cekatan lalu dilatih dan seterusnya. Ya sehingga sang ibu harus berkata, sorry ya nak, Tuhan baik sama kamu, sama kita. Tadinya apa? Itu ya, sekarang sudah tidak boleh lagi ya Bu ya, karena Tuhan berbelas kasih. Saudara, ada banyak hal yang memang menurut akal budi, menurut observasi, menurut pengamatan, agaknya tidak mungkin, mustahil, aneh. Sehingga kemudian ketika ada berita, ada pernyataan yang bertentangan dengan data-data itu tadi, lalu keluar yang disebut skeptis. Tidak percaya, ya rasanya tidak mungkin, sehingga muncul di bahasa Jawa maidu tadi. Nah kita lihat di situ ketika murid-murid 12 orang, loh nanti yang tadi, iya murid-murid yang 12 itu saudara dipilih oleh Tuhan. Ini ketika proses 2 orang sedang bercakap-cakap, satu namanya Filipus, yang kemudian pada masa tuanya sudah menjadi martir sehingga dimasukkan ke dalam golongan, bisa ditutup itu biar enggak bocor AC-nya. Ditutup. Iya, terima kasih. Nah saudara, dia menggamit rekan yang dia rekrut, wah ini tambah ini, bukan hanya saya tetapi juga ada seorang bernama Natanael, sehingga Filipus ini tidak sendirian karena ada yang kemudian direkrut atas kehendak Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kata siapa? Kata Bapak Filipus itu, Santo Filipus itu. Kami telah menemukan Dia, jadi menemukan Tuhan Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, jadi sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, kedatangan juru selamat atau Mesias itu. Mesias tahu saudara, Mesaya, yaitu yang diurapi sebagai Raja, Maharaja, Mahanabi, Mahaimam. Saya sudah ketemu. Itu diberitakan kepada rekannya yang bernama Natanael.
sesuai dengan nubuat dari Taurat Musa dan para nabi. Mereka kan belum punya perjanjian baru, saudara, seperti kita. Kalau kita kan diberi kepercayaan double rangkap-rangkap. Tetapi mereka baru punya Taurat, para nabi, lalu kitab-kitab ketubim misalnya seperti Mazmur dan seterusnya. Sesuai dengan yang Taurat tulis. Nah, yang namanya Maido ayat 46 itu saudara perhatikan. Ya, kata Natanael kepadanya, jadi dia itu surprise, kaget. Ada istilah Jawa namanya apa? Cingak, sehingga ngantuk pun merem sudah mau gitu bangun kembali. Cingak, saudara. Kaget. Ya. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah? Lah itu yang namanya Maido, tidak percaya seperti itu. Mungkinkah? Atau masa sih bisa begitu? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, sekarang ketahuan saudara, dari satu ayat saja kita sudah mengerti satu kesan secara demografi, sosiologi pada masa lalu ketika itu ditulis, bagaimana keadaan situasi kota kecil, dusun kecil namanya Nazaret, sampai ada orang berkata seperti itu. Masa sih ada sesuatu yang diproduk dari Nazaret itu yang baik? Apalagi itu adalah yang dijanjikan oleh Musa. Masa munculnya dari Nazaret? Jangan-jangan temanku Filipus ini keliru. Itu saudara ya. Jangan-jangan kamu keliru, itu kalau dibuat kata yang lain seperti itu. Jadi sudah muncul suatu stigma atau tanda, bahasa Jawanya ciri, sudah ciri jelek gitu loh saudara. Ya, sudah ciri jelek, stereotip yaitu disamaratakan. Pokoknya orang itu dari daerah dusun Nazaret mesti elek, seperti itu saudara. Jadi disamaratakan atau stereotip. Coba lihat halaman berikut. Yuk, ya. Ada stigma yang miring, sudah dicap jelek, dusun Nazaret. Padahal kalau dari jauh bagus, saudara. Kalau dari bawah naik bis begitu, difoto dari jauh bagus karena bintik-bintik dari atapnya itu putih semua begitu, dan kemudian kiri kanannya hijau. Di perbukitan dan di atasnya ada Gunung Tabor, tempat Tuhan Yesus dipermuliakan, keluar cahaya itu saudara, itu di atasnya Nazaret. Tapi waktu itu memang kemudian kita tahu dari perkataan Natanael ini, mungkinkah sesuatu yang baik diproduk oleh dusun yang tidak baik? Mungkinkah yang tidak baik memproduk sesuatu yang baik? Sehingga kalau dipikirkan, apakah ada pohon yang memang sudah kering kerontang, penuh penyakit, jelek, tapi keluar buahnya yang bagus? Itulah yang kemudian menyebabkan rasa tidak percaya, saudara. Itu yang dikatakan oleh Natanael. Nah saudara, Natanael ini saking jujurnya, dia polos sehingga tidak sungkan-sungkan itu ngomong ceplas-ceplos seperti itu. Orangnya jujur, tapi rupanya kurang cakep untuk mengatur narasinya itu biar dihaluskan begitu rupa sehingga blak-blakan seperti itu saudara. Orang ini jujur, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus langsung ditunjuk mengenai mentalitasnya. Inilah seorang Israel yang sejati. Di dalamnya tidak ada kepalsuan. Itulah Natanael saudara. Orang yang jujur, orang yang tidak punya kepalsuan, ya bilang ya, tidak bilang tidak, merah bilang merah, hijau bilang hijau. Tidak punya niat untuk punya kelicikan saudara. Orang ini orang yang jujur, orang yang asli. Tuhan Yesus sampai berkata tidak ada kepalsuan di dalamnya, seorang Israel sejati, sampai berterus terang menyatakan bahwa ia hampir tidak percaya dan sangat heran. Saudara, yang disebut sebagai Natanael lalu menjadi nama dari murid ini. Natanael, El itu Elohim ya, Natanael, El itu singkatan Elohim. Natan dalam bahasa Ibrani artinya adalah memberi. Natanael berarti Allah memberi.
Itu nama tersebut saudara memang melekat pada dia dan memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Lihat bahwa dalam pertemuan, perjumpaan, encounter, bukan meeting saudara. Kalau meeting itu ketemu, rapat, nanti begitu sudah selesai rapatnya pulang lalu ya sudah bubar. Tetapi ini bukan meeting, ketemu dengan Tuhan Yesus bukan meeting, tetapi encounter, ketemu itu ada getarannya. Sampai ditunjuk, dia kaget begitu. Ya saudara, kok tahu saya ini seorang yang tidak suka kepalsuan. Kok Tuhan sih bisa menunjuk kepada mentalitas saya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya, seorang Israel yang sejati. Dia kaget, surprise, mungkin shock. Tapi shocknya adalah shock yang positif. Saudara, orang yang jujur, orang yang tulus ternyata juga butuh diberi oleh Allah. Allah atau Elohim, Nathan itu memberi. Dia tidak cukup dengan ketulusannya, dengan kejujurannya, dengan kepolosannya itu masuk ke dalam kerajaan surga, tidak bisa. Ya. Dia harus menerima suatu pemberian. Pemberian Nathan, Elohim itu kemudian Nathan memberi. Memberi apa? Memberi keselamatan. Bukan hanya Nathanael ini diberi keselamatan, jalan keselamatan yang tidak lain adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi kemudian di wisuda ia juga harus menularkan berita keselamatan itu kepada orang yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita kemudian disingkapkan mengenai bagaimana nama Nathanael yang disebut orang jujur, yang tidak punya kepalsuan, tapi toh harus bertemu dan pertemuannya itu bukan pertemuan yang namanya meeting, tetapi encounter. Pertemuan yang menggetarkan, pertemuan yang mengubahkan, pertemuan yang merupakan sesuatu yang booming. Karena yang ditemui adalah seorang maha guru yang memberi apa yang dia tidak punya. Dia punya keaslian, oke. Dia punya kejujuran, oke. Dia orang yang polos, tidak ada kepalsuan, oke. Tetapi ketidak ada kepalsuan, kejujuran, ketulusannya bukan karcis. Bukan tiket masuk ke dalam kerajaan Allah. Harus ada sesuatu pemberian, yaitu pemberian dari Allah. Elohim, Nathan. Maka dia dibukakan. Oh, itulah sebabnya aku bernama sebagai Nathanael. Karena sebaik apapun, sesaleh apapun, sepolos apapun, sejujur apapun, itu tidak bisa jadi karcis untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus menjelaskan dengan tegas, ya, Yohanes 14 ayat 6, tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi. Nah, sudah mulai dibukakan saudara. Kita yang berkumpul di sini juga adalah, saya percaya, orang-orang yang rindu untuk diberi. Diberi apa? Sesuatu harta yang paling mahal. Pengampunan, keselamatan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kita tinggal di Purwodadi bukan untuk selama-lamanya. Kita mengarungi, ada perguliran tahun, sekarang sudah bulan Agustus, bulan yang ke-8 2025. Masa kita mau seterusnya hidup di muka bumi? Umur saudara berapa? Ya, umur saya berapa? Berpikirkah saudara mengenai hal itu? Masih sisa berapa tahun lagi engkau hidup? Ya. Bagaimana engkau menanggapi yang namanya Allah memberi, yaitu Elohim, Nathan. Nathanael mengingatkan kepada pentingnya pemberian Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Pemberian Allah yang tidak bisa diberikan, tidak bisa disediakan oleh tokoh yang lain. Cuma satu itu, maka beliau berkata bahwa tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pemberian yang tidak ada duanya. Saudara, itulah juru selamat yang ngebum saudara. Karena tidak ada bandingannya. Kita cari kemana-mana primbon, buku-buku pustaka, pusaka, buku-buku mahal yang disembunyikan dan sebagainya mengenai kunci-kunci. Orang bagaimana bisa ngerogoh sukmo, bisa bertapa, bisa melihat hal-hal gaib. Apa bisa membawa ke surga? Semuanya membawa kepada penghukuman.
Ada orang yang bangga sekali, oh saya puasa kemudian tidur di ambang pintu. Begitu sudah dikembosi kedagingannya ini supaya rohnya mencuat toh, ya dia ngerti teknik seperti itu, dagingnya dikembosi, tidak minum, tidak makan, puasa, tidur di ambang pintu. Begitu sudah dikembosi kedagingannya, rohnya mencuat lalu peka. Yang dilihat apakah ketemu Tuhan Yesus? Apakah ketemu jalan keselamatan? Tidak. Yang ditemukan adalah roh-roh jahat yang mundar-mandir lewat ambang pintu meniru manusia. Ada Anoman lewat pakai topi, ada Cakil, Gatot Koco, lalu ketemu Pangeran Diponegoro pakai topi. Ngawur enggak saudara? Kacau, error, sehingga ketika dia sadar waktunya mau makan, jadi gila. Nah, saya tidak sebutkan nama orang seperti itu saudara karena ngelakoni, ya. Kemudian bertapa, ya jarinya tertentu silah. Sehingga ketika dia menyadari bahwa semuanya itu tidak bisa membawa kepada kehidupan kekal, sehingga kemudian dia harus diperkenalkan kepada satu tokoh yang bisa memberi hidup yang kekal. Tetapi mula-mula ada saringan. Dan saringan itulah yang kemudian menyebabkan orang ketika belum tembus maidu saudara. Apa bisa? Oh apa bisa? Masa sih dari Nazaret? Tokoh yang bisa memberi aku hidup yang kekal munculnya dari Nazaret. Apa bisa? Almarhum hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Yang dulu juara karate. Bapak PDM Advent Bangun. Tahu? Keturunan Batok gagah gede. Wah, trofinya banyak sekali itu di rumah saudara. Juara ini juara itu sampai ke Jepang, mengalahkan karateka Jepang. Satu kali kebablasan beliau bersaksi. Ini saya kutip kesaksiannya yang saya lihat ketika beliau siaran di RCTI atau Trans TV ya saudara. Bukan hanya karate olahraga, tapi kemudian ada yang membimbing sampai ke menyeberang hal spiritual yang beliau tidak ngerti. Ayo bertapa. Bertapa lalu ada yang membimbing. Lu kaget saudara, karena apa? Lu aku kok lihat badanku, lah aku kok di sini. Jadi keluar dari tubuhnya di situ baru begini-begini. Ya dia lihat, lo kok tubuhku di sini berarti ini rohku. Lo kok meninggalkan? Iya kalau bisa balik, kalau enggak gimana? Takut saudara. Wes semua aku lalu minta batal, saya mau balik, enggak mau lagi berguru dengan orang macam begitu. Bahasa Jawa namanya ngerogos sukmo, ngerti enggak saudara? Keluar dari tubuh, ya kalau balik, kalau enggak tubuhnya yang ditinggal menjadi mayat, betul enggak? Ngeri saudara. Sejak itu kemudian beliau berkata, sudah enggak mau lagi. Dia cari apa ini, jadi juara ini, banyak trofi. Tapi kemudian dia tambah tua mikir, siapa yang bisa memberi saya hidup yang kekal? Sampai ketemu dengan tokoh yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan melayani sama main gitar loh di TV, saya lihat main gitar sama keluarganya meskipun sederhana memuji Tuhan. Bahkan trofi-trofinya, kebanggaannya secara daging itu disingkirkan. Melayani dalam gereja Tuhan. Luar biasa. Karena apa? Yang lain-lain cuma bisa memberi. Tidak bisa membawa ke dalam kerajaan surga. Orang bisa yang namanya apa? Kebal, ditusuk pakai keris, pakai apa? Roh-roh yang lain juga bisa. Tetapi tidak bisa membawa ke dalam kerajaan surga, malah dibawa ke dalam tempat Hades, tempat api. Ketika meninggal, oh kamu kan sudah saya beri kesaktian, kebal, sakti, kuat. Sekarang gantian, kamu mati, kamu ikut saya. Wah berontak, enggak bisa, sudah telat. Ngeri apa enggak? Makanya jangan ikut-ikut aneh-aneh itu saudara. Lepas semua. Datang seperti Natanael itu. Aku adalah Natanael yang diberi oleh Elohim. Elohim Natan memberi aku yang dunia tidak bisa berikan. Itu artinya ya. Nah camkan saudara nanti pulang dari sini diganggu iblis atau apa, jangan hilang firman ini, masukkan. Amin. Terus yuk. Nah saudara stereotip tadi, jadi orang dari daerah tertentu dipaidu, elek ya namanya itu
dusun yang namanya Nazaret. Bukan hanya 2000 tahun yang lampau, malah ada pembimbing pilgrim atau pembimbing peziarah yang topinya gede, pakai kacamata gede. Ya Nazaret katanya. Nazaret itu tempat orang tidak baik katanya. Sehingga ketika ditanya, lu gimana toh sir? Ya gimana pak? Masa enggak baik? Tempatnya copet-copet? Iya, copet, penipu dan seterusnya. Loh kok sampai sekarang, saudara 87.000. Tahun 2022 itu penduduknya di Nazaret ada 87.000 lebih sedikit dusun tersebut. 70% Arab, yang 30% orang Yahudi, orang Israel, saudara. Dan terkenal dengan stigma jelek tadi. Tuhan mau membalikkan sesuatu fakta yang sudah diapali orang, jelek. Justru aku mau masuk ke sana. Justru dari dusun yang reputasinya jeblok. Ini orang udik ini, orang sekolahan ini. Ya enggak ngerti etika. Ini jadi tukang copet. Ngumpul semua di situ. Saudara, Tuhan justru masuk ke situ. Ini titik balik. Nah itulah Tuhan yang mengasihi dunia. Jadi dia bukan sembarangan mengunjungi tempat elit ya untuk menolong manusia. Tapi memang sengaja masuk ke tempat yang orang anggap sampah. Loh bukan hanya desanya itu saja saudara. Terus dia pilih ada pasangan yang sudah nunggu lama kok enggak hamil-hamil ya. Istri namanya Ana, suaminya namanya Yoakim. Sampai mereka menjadi pasangan yang tua tapi rukun. Terus berdoa sama Tuhan, Pak Yoakim sama Ibu Ana. Sampai kemudian Tuhan dengar, bukan Ana Asmoro maksud saya ini, tapi mirip ya. Itu sudah ribuan tahun sebelum Bu Kastriana ya. Bu Ana istrinya Pak Yoakim. Kalau di sini Bu Ana istrinya Pak Romi, jadi Romi dan Yuli ya, rukun saudara, kisahnya mirip. Mereka berdoa sampai lo sudah tua, tapi Tuhan memang sengaja seperti itu karena tidak sekali dua kali di dalam perjanjian lama ada Ribkah ya gitu, Rahel ya gitu, Elisabeth ya gitu, Ibu Hana istri Elkana ya gitu saudara. Sehingga Ana juga begitu dan bersama-sama dengan Pak Yoakim kemudian Tuhan penuhi pada masa tua mereka. Ibu Ana hamil, lahirlah seorang anak darah manis namanya Maria. Dan pada usia remaja kemudian didatangi malaikat di kota tersebut di Nazaret. Tinggal reruntuhan, disangka-sangka ya tinggal reruntuhan karena ketumpukan dengan batu yang sekarang. Tapi dipasangi dengan altar untuk pemujaan oleh orang-orang percaya saudara. Dan kemudian diberitahu oleh malaikat engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Ternyata Tuhan punya rencana yang seperti itu, lahirnya di mana? Di Bethlehem. Tetapi dibesarkan di mana? Di kota tempat Bapak Yoakim dan Ana tinggal, kota Nazaret. Kenapa enggak kota yang bergengsi? Kenapa lahirnya enggak di kota besar seperti di Yerusalem pada saat itu? Ada Sikem, ya ada kota yang lain yaitu Yeriko. Kenapa justru di dalam kota tersebut? Saudara, ini adalah satu bentuk dari kesengajaan Tuhan yang memang proyeknya itu melawat sampai belusuan ke tempat yang orang jijik, ke tempat yang orang sudah pasang stigma. Ini ciri elek ini ya, tukang copet markasnya ya di situ, tukang ngapusi markasnya di Nazaret. Justru Tuhan itu dibesarkan di situ ketika ia menjadi Yesus. Bukan hanya tempat kelahirannya secara geografis saudara, tetapi juga jalur silsilah. Kalau saudara baca Injil Matius, heran geleng-geleng karena di pasal 1 itu silsilah Tuhan Yesus dari Abraham sampai Daud 14 keturunan
sampai dengan pembuangan ke Babel 14 keturunan, sampai dengan Tuhan Yesus 14 keturunan, ya Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, ini memperanakan ini, terus seterusnya. Loh kok ada nama Tamar? Jadi Tuhan Yesus itu sengaja lahir dari seorang perempuan namanya Tamar. Itu Matius pasal 1 ayat yang ketiga. Tamar ini hamil, ya kalau hamil dari suaminya begitu terhormat saudara. Seorang istri hamil dari suaminya. Tamar hamilnya dari mana? Laki-lakinya siapa? Bapak mertuanya sendiri. Ya, sampai mau berseru-seru pekewo saudara ya. Ya. Tamar hamil punya anak namanya Peres. Kenapa dia hamil? Karena bapak mertuanya sendiri. Namanya siapa? Pak Yehuda. Itu. Nah, Tuhan Yesus itu sengaja, aku mau lahir tapi pilih silsilah yang memang sudah kotor. Itu kan aib dalam keluarga. Apa cuma satu Tamar dengan Pak Yehuda? Mosok sama mertuanya sendiri. Oh enggak terima saudara. Ayat yang ke-5. Salmon punya anak Boas dari Rahab. Keturunan Bu Rahab. Tante Rahab itu padahal terkenal di Yeriko tinggal di tembok, gincunya tebal, wah wangi-wangi ya. Kemudian nanti kalau ya jual jasa lah kepada pria-pria yang punya penyakit tidak ditanggung BPJS. Itu tamu-tamunya ya toh. Ya, tante itu udah ngerti. 2 penyakit yang tidak ditanggung BPJS, satunya penyakit hidung, satunya penyakit apa saudara? Ya, 1 hidung belang dan ya saudara tahu sendiri itu. Tamu-tamunya itu Rahab. Itulah nenek moyang dari kemanusiaan Tuhan Yesus. Tamar juga nenek moyang dari Tuhan Yesus. Terus di bawahnya lagi juga ada. Ya. Salmon punya anak Boas dari Rahab, Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Padahal Rut itu bukan orang Israel tetapi orang Moab. Asalnya dari bangsa penyembah berhala, kok direkrut ya karena dia nekat ikut Naomi. Saya ikut engkau, lalu jadi Allahmu juga jadi Allahku. Saudara, Tuhan tidak malu seperti itu, memang sengaja. Ayat ke-6, Isai punya anak Raja Daud, Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uriah. Loh ini saya juga bisik-bisik lagi karena apa? Izin saya saudara, tapi Tuhan mau seperti itu. Daud punya anak namanya Salomo, keluar bayinya owek-owek. Kalau lahir dari istrinya Daud sendiri gitu. Pak Raja ini malah istrinya wis okeh ya, bojo okeh masih ngambil istrinya anak buah namanya Pak Uria. Siapa istrinya? Namanya Batseba. Celaka lagi Batsebanya ya seneng saudara. Diambil begitu kok enggak kembali ke suaminya. Malah seneng, oh ya saya ikut engkau lalu nanti kalau saya punya anak ini jadi raja ya Bapak. Kujur enggak saudara, kujur. Tuhan Yesus lahirnya keturunan Batseba. Aib. Belum yang seura mengenai Yakub juga suka menipu dan seterusnya, licik saudara. Tuhan Yesus sengaja masuk ke Nazaret, kota copet-copet, kota penipu, kota orang udik, enggak sekolahan. Yang 70% bukan Yahudi dan seterusnya. Tuhan masuk ke dalam satu rentetan dari silsilah yang tercemar, yang tidak terhormat. Itu namanya Tuhan yang mengasihi sungguh-sungguh dengan blusuan. Tahu enggak saudara, masuk ke kalen. Jadi Pak Jokowi belum apa-apa yang masuk ke bawah itu lalu pakai baju putih diluntung. Ora ganti-ganti toh Pak, baju putih dulu itu ya. Blusuan saudara. Tuhan itu super blusuan. Sampai yang namanya aib dalam keluarga dia masuk. Karena memang misinya apa? Mengasihi orang berdosa. Dan kita jangan bangga, saya bukan keturunan Tamar, Batseba. Lah nenek moyang kita, nenek moyang yang dulu. Kan enggak kenal, madat ya. Pakai zaman dulu, zaman Belanda aja penjajahan. Pakai marijuana itu legal kok, sampai cecak-cecak datang kena kebulnya jatuh ceplok ya.
Orang-orang zaman dulu poligami. Nenek moyang kita enggak tahu. Semua ada dalam dosa. Dan Tuhan itu turun ke sini, saudara. Inilah yang kemudian menunjuk kepada kasih Tuhan. Di mana yang harus berdarah-darah dan harus dibantai dengan bengis adalah Tuhan Yesus. Yaitu Allah yang menjadi darah daging supaya bisa dibunuh. Menggantikan kita ke neraka. Supaya jangan kita neraka. Itulah yang disebut sebagai Elohim Natan. Dia memberi pemberian yang mahal. Dan pemberiannya diberikan dengan cara terjun, belusuan, masuk ke tempat yang hina. Inilah dunia kita. Terus halaman berikut. Nah, perhatikan titik balik, tadi kan dinyak ya saudara, dilecehkan. Oh, keluarnya dari Nazaret apa bisa. Oh ya, keturunan dari silsilah jelek. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 isinya, lihat. Nah, hai orang-orang Israel, ini khotbah dari Bapak Kefas atau Simon Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Itu pasti pengucapannya pakai tekanan, yaitu ini loh yang kamu lecehkan, asalnya dari desa yang penuh orang tidak baik. Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah. Wah, mereka melek, loh orang dari Nazaret kok ditentukan Allah. Dan yang dinyatakan kepadanya dengan kekuatan, mujizat, tanda-tanda, jadi sign and wonder. Yang membuktikan bahwa dia memang dari atas. Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu. Artinya apa? Ada buktinya, semua melihat di tengah-tengah kamu ada banyak saksi. Jadi bukan dongeng-dongeng di mana dia dalam gua mana apa ya saksinya siapa. Bukan. Di tengah-tengah masyarakat yang namanya sign and wonder. Kekuatan, mujizat, power. Orang lumpuh dibikin bisa jalan, orang buta ditempeli pakai apa? Lumpur, saudara. Lumpur dicampur dengan cairan mulut dari Tuhan Yesus, dicampur lalu lumpurnya ditempelkan plek. Ya, sudah melihat? Oh, baru bayang-bayang. Ya kamu ke tempat air dicuci lalu bisa melek. Luar biasa karena beliau yang memberi mata. Sehingga ketika mata itu rusak buta, dia sanggup untuk memberikan. Itu sign and wonder. Orang lumpuh bisa berjalan. Ada anak muda di Nain yang sudah diusung, ibunya menangis. Tuhan berbelas kasih di sini kemudian anak muda yang sudah jadi jenazah dibangunkan kembali. Begitu juga Lazarus yang sudah jadi mayat 4 hari. Bayangkan 4 hari itu sudah bau, saudara. Ya, tapi diteriaki, ya Lazarus keluar kamu, lalu keluar. Padahal terikat kan susah ya, mungkin kayak congcul itu culut ya karena diikat, repot ya diikat pakai kain itu saudara. Ya, terus Tuhan kasihin terus, lepaskan lalu dilepas. Wah, dilepas saudara, bungkusannya itu. Loh, mayat sudah bau kok dibangunkan, itu sign and wonder. Siapa tokoh yang membangunkan itu? Dari Nazaret, the man from Nazaret, Jesus of Nazaret. Tetapi orang yang suka antikris, anti gereja, suka merusak dan membubarkan orang ibadah. Gereja dibakar, dirusak sejak zaman Pak Harto, zaman Gus Dur sampai sekarang terus ratusan. Ya, terus seperti itu, maka kemudian Jesus of Nazaret bukan satu kemuliaan yang mereka dengar, tetapi kata-kata sinis. Jesus of Nazaret, seperti orang kalau berkata kaum Zionis, ya. Menyebut orang Yahudi kaum Zionis, bukan arti yang sesungguhnya bahwa itu pulkam, yaitu apa, mudik pulang kampung ke Sion, tetapi kata-kata itu menjadi kata-kata kebencian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di pihak yang diberi dan mengasihi Dia, betul saudara? Diberi hidup kekal dan kita menerimanya. Buktinya kita kumpul di sini mau menerima perjamuan Tuhan ini, berarti kita termasuk sebagai himpunan seperti Bapak Nathanael. Amin. Tidak menolak, tidak ngenyek, tidak menghina, tetapi kita mengakui Tuhan membalikkan keadaan. Desa yang kotor, Tuhan masuk ke situ. Silsilah yang kotor tercemar, Tuhan masuk ke situ. Belusuan kudus namanya.
Belusuan tuh bahasa Inggrisnya apa ngeri saudara, saya enggak bisa cari di kamus. Belusuan kudus, dia ditandai dengan sign and wonder. Satu bentuk dari tanda bahwa dia sungguh-sungguh yang berasal dari tempat maha tinggi. Ada titik balik, ditentukan Allah, dinyatakan kepadamu, ada mujizat di tengah-tengah engkau, jadi ada saksi-saksi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang-orang percaya jeli, juga pasti bertanya, Tuhan nyun sewu ya, maaf, excuse me. Kenapa Nazaret, kenapa Bapak Yusuf, kenapa dari keluarga Bapak Yoakim dan Ibu Ana. Kenapa enggak di kota yang lain yang mana suami dari Maria tukang batu atau peternak atau petani. Kenapa justru tukang kayu? Loh di sini loh saudara, di situ juga enggak ada yang namanya trial and error, itu enggak ada. Trial and error tahu saudara, pokoknya coba-coba asal saja, nanti kalau benar ya syukur, kalau tidak ya apa boleh buat. Itu trial and error seperti buka kunci, ganti ini enggak bisa. Oh bukan, Tuhan itu rapi sekali. Ada simbol-simbol, ada persiapan ribuan tahun sejak zaman Musa, zaman para nabi, ya saudara. Sampai-sampai keluarga yang harus membesarkan Yesus kecil, saudara. Sampai dengan masa 33 tahun, keluarga tukang kayu. Kok bukan tukang batu, saudara. Inilah persiapan yang memang adalah persiapan kudus. Di mana setiap hari lihat gergaji, grek, lihat pasak, lihat paku. Lihat yang namanya merancang merangkai jadi meja, jadi kursi. Bapak Yusuf kan mestinya minta dibantu anaknya ya saudara. Berarti Tuhan Yesus sejak kecil juga membantu Bapak Yusuf itu pegang-pegang kayu, membantu minimal ngambilkan, lalu mulai besar juga bisa menggergaji, memasak kayu. Orang yang peka kemudian dibukakan oleh Roh Kudus sebelum dia naik ke kayu salib dan dipaku. Maka 33 tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya, 15 tahun sebelumnya, maka ia harus memegang kayu-kayu itu. Sehingga pengorbanannya adalah pengorbanan yang persiapannya itu panjang. Ini membuktikan bahwa proyek penyelamatan di mana ia dipaku pada balok kayu, saudara, itu bukan suatu spontanitas. Oh mumpung ada itu ya, ada tradisi Romawi, ya sudah saya pilih. Sehingga tidak sampai 2-3 bulan lalu dipilihlah cara mati, yaitu pakai kayu, dipancang di situ spontan. Loh spontan itu namanya tidak dirancang. Spontan itu begitu saja muncul, oh ya itu aja. Ide yang seketika, oh bukan saudara, tetapi puluhan tahun bahkan ribuan tahun sudah dirancang. Itulah sebabnya kenapa orang tuanya adalah tukang kayu. Dia pegang-pegang kayu. Cara lahirnya aja berita Natal ada kadu-kadu ngeri toh. Ada yang namanya kruksos, yaitu emas. Ada yang disebut sebagai Libanos, yaitu ukupan wangi, tapi kado yang ketiga apa dari orang Majus, yaitu rempah-rempah untuk membalsam mayat. Sehingga ibunya kan pasti syok. Duh, ya, saya ini bayen kok kadonya bukan mainan bayi, tetapi rempah-rempah mayat. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia emas, kemenyan, dan mur. Emas itu kruksos, kemenyan terjemahnya kurang baik, kemenyan kan untuk gendruwo ya, ini terjemahnya orang apik itu. Ukupan yang wangi itu. Lalu yang ketiga yang namanya adalah mur, itu rempah-rempah untuk mayat. Jadi sudah dipersiapkan waktu bayi sehingga dek begitu. Ya ini saya terima, berarti bukan semacam kado sungguh tetapi ini bagian dari liturgos, liturgi agung. Begitu sudah besar bisa menggergaji, membantu ayahnya pegang-pegang kayu. Dia sedang mempersiapkan akan pengorbanannya sendiri. Satu ritual, bukan sekedar bantu kerja. Ya saudara, kalau sekedar bantu kerja itu orang dunia bisa. Tapi ini ritual kudus, persiapan kudus yang menggetarkan setiap orang percaya.
kayu dia pegang. Dan kemudian ya hikmat Allah yang kemudian membesarkan dia secara kemanusiaan, lalu menyadarkan dia bahwa arahnya adalah saya nanti satu kali dipaku pada kayu itu. Berarti apa saudara, kenapa saya ceritakan ini? Supaya saudara dan saya ngerti bahwa kita ini mahal sekali dihargai dengan pengorbanan yang bukan spontanitas. Kita bukan diberi dengan pemberian yang ya mumpung ingat saya beri. Ini loh saya beri pengampunan. Wah enggak mutu saudara, mumpung ingat ya. Atau kalau ada waktu. Oh bukan, sudah dirancang sebelumnya. Seperti saudara mau ikut kebaktian ini minimal sehari sebelumnya. Oh besok saya ibadah, bangunnya jam sekian, bajunya sudah disiapkan. Ya, keramasnya malamnya atau paginya. Dalam keadaan bersih, jadi tidak apek ya saudara. Terus ini ya sudah disiapkan, aku mau datang sowan ke hadapan Tuhan, bersekutu dengan dia, bersekutu dengan tubuh Kristus. Apalagi dipersekutukan di dalam darah dan tubuh Kristus. Sudah disiapkan sebelumnya. Ini anak-anak muda yang latihan juga sudah menyiapkan sebelumnya. Hari Jumat kemarin saudara, nyanyiannya bukan spontan. Tuhan Yesus menyiapkan sampai seteliti itu. Kayu. Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 18. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saya tidak bisa bayangkan Paulus waktu namanya masih Saulus dulu. Matanya sampai rusak, korneanya mungkin melenyek atau gimana yang meleleh sampai jatuh. Karena yang dihadapi itu sudah tidak pakai tubuh manusia lagi. Tapi memperlihatkan aslinya, wajahnya seperti matahari. Mulutnya keluar pedang bermata 2, apa itu? Firman, firman itu beliau. Maka digambarkan pedang. Memegang 7 bintang, apa itu 7 bintang saudara? Malaikat. Malaikat itu yang pegang dia, yang kontrol dia. Siapa ini saudara? Itulah Tuhan kita. Juru selamat kita. Maka saudara di Facebook, di YouTube, di mana-mana saudara. Enggak usah dipikirkan, biar aja ya. Ya pun mereka melecehkan, oh Tuhanmu digantung di jemuran, kayu jemuran, dan lahirnya keluar dari selangkangan perempuan dan sebagainya. Dijelek-jelekan, biar aja ya saudara. Tapi kita apa? Punya kebanggaan. Tuhanku mulia, juru selamatku. Mana ada nabi yang seperti ini? Umat yang lain diselamatkan oleh siapa saudara? Ini bukan untuk sombong-sombong tetapi kenyataan. Juru selamat kita itu memegang 7 bintang, yaitu pegang 7 malaikat. Kenapa 7? Karena 7 adalah angka anugerah kemurahan. Dan anugerah itu diberikan kepada saudara dan saya. Amin, luar biasa. Keluar pedang tajam bermata 2. Mana ada juru selamat yang bisa membawa ke surga yang lain-lain. Tidak bisa kita menemukan yang seperti itu. Cuma satu itu, wajahnya bagaikan matahari. Maka dia Allah yang ngebum saudara. Ya. Siapa Allah yang ngebum? Tuhannya siapa? Ya. Siapa Allah yang ngebum? Saudara menjawab, Tuhannya saya. Terus berikut ayat yang ke-17-18. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku. Siapa yang tersungkur? Yohanes tidak tahan saudara. Untung matanya tidak rusak. Yang rusak itu Saulus. Tersungkur roboh. Di depan kakinya. Karena apa? Berhadapan dengan Tuhan Yesus yang sudah tidak pakai tubuh orang. Tetapi memperlihatkan aslinya yang wajahnya bagaikan matahari. Tersungkur di hadapan kakinya. Seperti orang yang mati tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Kenapa tidak tangan kiri? Ayo. Kok kamu roboh lalu dihampiri? Ketika dihampiri tidak pakai kaki saudara, tidak pakai tangan kiri tetapi pakai tangan kanan. Kenapa saudara? Kalau saudara roboh, kita roboh, yang membangunkan tangan kanan Tuhan Yesus. Apa artinya kanan? Prioritas.
Dia memprioritaskan anaknya loh saudara, dia memprioritaskan tebusannya. Kita bukan dibangunkan pakai kaki, pakai cude, ayo bangun-bangun. Emangnya kita anjing, bukan saudara. Ya, babi, digitik-gitik. Bukan pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanannya dia pegang. Oh, sambil berkata, jangan takut, don't be afraid. Siapa yang hari ini sedang takut? Tuhan sedang menjamah engkau dengan tangan kanannya. Imani meskipun dia tidak kelihatan saudara. Karena apa? Dia pemberi, di atas segala pemberi. Dan yang hidup, ya aku telah mati namun lihat aku hidup. Nabi-nabi lain di mana? Di kuburan. Masa mau ikut nabi-nabi ya saudara? Tapi Tuhan Yesus pernah mati tapi dia hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia pegang kuncinya. Jadi kalau dia kunci ceklek, saudara-saudara yang dalam ruangan ini tidak boleh masuk ke dalam namanya lembah maut. Dia kunci ceklek, kita tidak masuk ke sana. Tapi dia bukakan kunci surga. Dia pegang kunci maut dan kerajaannya. Pertanyaannya, siapa yang ngebum? Siapa yang dahsyat? Tuhannya siapa? Tuhan ya, tutup mata saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Saya undang ibu-ibu untuk segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Seperti engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau maha kuasa, engkau menjadikan kami sebagai umat kesayanganmu yang terkejut, yang heran, yang takjub, seraya memuji engkau karena tidak bisa mendapati juru selamat yang lain. Engkau adalah seperti nama dari murid-Mu, Allah yang memberi, Allah yang memberi. Pemberian-Mu tidak bisa diberikan oleh dunia. Apa kami hendak menerima perjamuan Tuhan yang kudus? Layakan kami sehingga perjamuan Tuhan ini tidak akan membawa kebinasaan, tetapi membangkitkan iman kami dan terlebih lagi kasih kepada Engkau. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Yesus segala kebaikanmu, segenap hatiku
Yang sudah memperoleh silakan berdiri. Pikiran hanya tertuju kepada Tuhan. Kan hidup. Terima kasih. Kau selamatkan dengan apa? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Untuk selama-lamanya kasih setiamu. Untuk selama-lamanya anugerah dan mujizatmu. Maka Engkau menyelamatkan kami, memberi kerajaan surga, memberi keselamatan kekal adalah mujizat terbesar. Apa yang Engkau beri kami hormati. Tubuhmu sudah Engkau berikan, tubuh yang dipecah-pecahkan, yang membawa kepada keselamatan. Mari saudara makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus tubuhmu, kudus darahmu. Pada malam perjamuan bersama dengan murid-muridmu, Engkau mengangkat minuman dan berkata, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan, dari sekian banyak orang ini kami ada di antaranya. Saudara, dengan percaya penuh kasih, minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Taruh wadahnya, sembah Dia, puji Dia. Oh, sembah. Katakan puji namamu, Yesus Tuhan. Puji syukur. Katakan puji syukur, puji syukur, syukur, syukur bagimu, Hosana, haleluya, syukur, syukur, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Pengorbananmu yang kudus, yang luar biasa. Oh, haleluya. Itu yang mengubahkan hidup kami. Dari narapidana Engkau ubahkan menjadi orang-orang yang diampuni. Karena Engkau sudah masuk begitu dalam, berbaur dengan orang berdosa di daerah yang penuh dengan dosa. Bahkan silsilah yang tidak layak memasuk ke dalamnya. Syukur, 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 syukur.
Hosana, Hosana, Hosana. Kudus, kudus, kudus kasih-Mu, kudus penebusan-Mu. Kudus, kudus, kudus. Bapak, jemaat-Mu hendak menghimpun persembahan sebagai tanda syukur terima kasih kami kepada Engkau. Engkau sucikan ya Bapak apa yang kami kumpulkan berikut ini boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami barui iman kami dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa, jemaat-Mu hendak menyapa Engkau Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat damai sejahtera, penyertaan kemenangan, kekuatan, serta ketabahan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra yang kudus, dan penyertaan oleh Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati.